Assalamualaikum guys, aku hari ini berangkat ke Taman Budaya Yogyakarta untuk menyaksikan pertunjukan seni gebiar budaya PGSD UST. Nah, sebelum masuk ke ruangan, aku antri terlebih dahulu untuk menandatangani kehadiran. Setelah itu, kita diarahkan oleh panitia untuk masuk ke ruangan dan diarahkan ke tempat duduknya. Saya menonton pertunjukan ini bersama teman saya yang bernama Anggita. Pertunjukan dibuka terlebih dahulu oleh MC, setelah itu dibuka juga dengan tarian Frozen yang sangat memukau. Setelah itu penampilan yang ditunggu-tunggu. Yang pertama berjudul Lentera Atiron, menceritakan tentang perjuangan Raden Ajeng Kartini, pejuang emansipasi wanita Indonesia, menunjukkan keberanian dan kesabaran dalam memperjuangkan hak-hak wanita. Melalui perjuangannya, Raden Ajeng Kartini mengembangkan kesetaraan sosial, menghargai kemanusiaan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti kata beliau, habis gelap terbitlah terang. Pada cerita Raden Ajeng Kartini ini termasuk dalam sila kedua dan sila kelima. Pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kartini memperjuangkan hak-hak wanita untuk mendapatkan pendidikan dan kesempatan yang sama dengan pria. Pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kartini memperjuangkan hak-hak wanita untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan kesempatan bagi kaum wanita. Pertunjukan selanjutnya berjudul Sangkara Nayanaka, menceritakan kisah Roro Jonggrang, seorang putri kerajaan Pengging Prambanan, Jawa Tengah. Putri nan cantik jelita yang menolak lamaran Bandung Bondowoso. Untuk menghindari lamaran tersebut, ia mengajukan syarat yang mustahil untuk dipenuhi, yaitu 1000 candi dan 2 buah sumur dalam waktu semalam. Namun, karena kelicikan Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso gagal memenuhi syarat tersebut, dan dikutuklah Roro Jonggrang menjadi arca untuk menggenapi candi ke 1000 candi Prambanan. Cerita ini termasuk ke dalam sila pertama, kedua, dan ketiga. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, tentang kebijakan moral. Cerita ini mengajarkan pentingnya moral dan kejujuran. Pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, tentang kesetaraan, keadilan, dan empati. Roro Jonggrang menunjukkan kesetaraan dalam mempertahankan haknya. Sila ketiga, persatuan Indonesia, yaitu kebanggaan budaya. Cerita Roro Jonggrang merupakan warisan budaya Jawa yang sangat kaya. Cerita yang ketiga berjudul Dana Jaladara, menceritakan kisah di Jawa Barat. Hiduplah seorang Nyai Bagendit, seorang wanita kaya raya yang terkenal pelit dan kasar terhadap warga miskin. Suatu hari, seorang pengemis tua datang kepadanya, memohon makanan, tetapi ia diusir dengan hinaan. Pengemis itu memperingatkan Nyai Bagendit tentang akibat keserakahannya. Namun, Nyai Bagendit mengabaikannya. Setelah pengemis itu pergi dan menancapkan tongkatnya di tanah, muncul aliran air yang tak terbendung dan menenggelamkan desa dan rumah Nyai Endit. Setelah itu, desa tersebut berubah menjadi danau yang sekarang dikenal dengan Danau Situ Bagendit. Cerita ini termasuk ke dalam sila pertama, kedua, dan ketiga. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, keadilan ilahi. Cerita si Endit yang dihukum menjadi danau mengajarkan bahwa Tuhan memiliki kekuasaan untuk memberikan hukuman kepada yang berlaku tidak adil. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kesetaraan, si Endit yang jahat dihukum, menunjukkan bahwa semua orang sama di hadapan hukum. Sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Kebanggaan budaya Danau Situ Bagendit merupakan warisan budaya Sunda yang kaya. Penampilan Situ Bagendit ditutup dengan tarian kewer-kewer. Penampilan pertunjukan yang terakhir berjudul Aksa Dharma Hana Caraka, menceritakan tentang tanggung jawab dan amanah yang diemban untuk menjaga kepercayaan serta keadilan.
Aji Soko adalah seorang yang berwibawa, berani dan adil, dan dua pengikutnya yang bernama Dora dan Sembada yang selalu berada di kanan dan kiri Aji Soko yang memiliki karakter ketangguhan, tanggung jawab, amanah, serta rasa kesetiaan dalam sebuah hubungan. Cerita ini termasuk pada sila pertama, kedua, dan ketiga. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kekuasaan Tuhan. Cerita Aji Soko menunjukkan kepercayaan akan kekuasaan Tuhan yang mengatur nasib manusia. Yang kedua, penghormatan terhadap alam. Aji Soko menghormati dan menjaga alam, menunjukkan kesadarannya akan kekuatan alam. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan cerita ini mengajarkan pentingnya keadilan dan kesabaran. Yang selanjutnya adalah empati. Aji Soko menunjukkan empati dan pengertian terhadap orang lain. Sila ketiga, persatuan Indonesia, kebanggaan budaya. Cerita Aji Soko merupakan warisan budaya Jawa yang sangat kaya. Cerita ini mengajarkan pentingnya kesatuan dan persatuan dalam menghadapi tantangan. Pelajaran selanjutnya yang dapat kita ambil adalah jangan menyerah pada kesulitan. Seperti Raden Ajeng Kartini menunjukkan pentingnya tidak menyerah pada kesulitan. Berani menolak keadilan yang tidak tepat seperti Roro Jonggrang yang menunjukkan pentingnya berani menolak keadilan yang tidak tepat. Keserakahan dapat membawa kehancuran, seperti Nyai Bagendit menunjukkan bahwa keserakahan itu membawa kehancuran. Yang selanjutnya adalah pentingnya menjaga keseimbangan alam. Aji Soko yang menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan keadilan dan kebenaran akan selalu menang. Dari 4 cerita tadi, ada nilai moral yang dapat kita ambil, yaitu yang pertama adalah kesetaraan dan keadilan. Raden Ajeng Kartini dan Roro Jonggrang menunjukkan pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat. Yang kedua, kebanggaan budaya dan warisan. Cerita-cerita tersebut mengajarkan pentingnya menjaga warisan budaya Indonesia. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Aji Soko menceritakan pentingnya tanggung jawab sosial dan menjaga kepercayaan. Yang keempat, keadilan ilahi dan kekuasaan Tuhan. Cerita Roro Jonggrang dan Nyai Bagendit menunjukkan keadilan ilahi dan kekuasaan Tuhan. Yang kelima, empati dan pengertian. Aji Soko menunjukkan pentingnya empati dan pengertian terhadap orang lain. Dan yang terakhir adalah pentingnya menjaga kepercayaan dan keadilan. Aji Soko menunjukkan pentingnya menjaga kepercayaan dan keadilan. Selanjutnya nilai-nilai taman siswa yang terkandung dari 4 cerita tadi, yaitu yang pertama adalah kemandirian. Raden Ajeng Kartini yang memperjuangkan hak-hak wanita secara mandiri. Yang kedua adalah kesetaraan. Roro Jonggrang menolak lamaran yang tidak adil dan menunjukkan kesetaraan gender. Yang ketiga adalah keadilan. Nyai Bagendit yang dihukum atas keserakahannya dan itu menunjukkan keadilan sosial. Dan yang keempat adalah kebanggaan budaya. Cerita-cerita tadi menghidupkan warisan budaya di Indonesia. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Aji Soko yang menjaga kepercayaan dan keadilan, menunjukkan tanggung jawab sosial. Pertunjukan seni gebiar budaya PGSD ini berhasil menghidupkan nilai-nilai Pancasila dan Taman Siswa, mengajarkan kesetaraan, keadilan, dan kebudayaan bangsa, menunjukkan pentingnya tanggung jawab sosial dan kepercayaan, menginspirasi masyarakat untuk menjaga warisan Indonesia, dan membangun kesadaran akan kekuasaan Tuhan dan keadilan ilahi. Terima kasih telah menonton vlog aku. Semoga kesadaran kita akan nilai-nilai Pancasila dan Taman Siswa akan tetap terjaga dan selalu berkembang. Bye-bye.